Mulai Put. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang analisis pemilihan penerapan proyek yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Putri Anissa Spianti. Anggota kelompok saya ada Mutiara Marsa Silvia, Isnaini Paiza Fitri, M. Kelvin, dan juga Revi Pradana. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu M. Calvin. Kepada M. Calvin dipersilakan. Ya, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan latar belakang. Pengembangan perangkat lunak bergantung pada pengelolaan proyek perangkat lunak secara keseluruhan. Menetapkan sebuah metodologi memiliki dinamisasi yang tinggi dalam tahap-tahap perancangan model yang menggambarkan tahap-tahap aktivitas dan daur hidup suatu sistem. Selanjutnya saya akan menjelaskan rumusan masalahnya. Permasalahan yang mendasari perekayasannya dan target pengguna perangkat lunak yang dihasilkan, serta model proses pengembangan yang dipilih, waterfall, agile, prototyping, dan sebagainya, serta alasannya, dan lingkungan pemrograman yang digunakan PHP, MySQL, Anaconda, Python, dan sebagainya, serta fitur apa saja yang disediakan dalam perangkat lunak tersebut. Sekian, terima kasih. Baiklah, Pada moderator, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mutiara Marsa Silvia. Kepada Mutiara dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi pengembangan perangkat lunak. Menurut Asar Susanto, menyatakan bahwa SDL System Developed Life Skill adalah salah satu metode pengembangan sistem informasi yang populer pada saat sistem informasi pertama kali dibuat. Terdapat 4 tahapan dalam pengembangan atau pembangunan sistem informasi dengan menggunakan SDLC, yaitu Planning, Analysis, Design, dan Implementation. Adapun dalam implementasi SDLC, terdapat berbagai metodologi yang dapat dipergunakan. Penggunaan metodologi akan bervariasi tergantung kepada penekanannya, apakah terhadap bisnis proses ataukah pada data pendukung bisnis. Berdasarkan pengertian tersebut, secara umum dapat dikatakan bahwa proses pengembangan perangkat lunak mengikuti tahap-tahap. Nomor satu, menentukan apa yang harus dikerjakan oleh perangkat lunak dalam suatu rencana waktu tertentu. Yang kedua, mendefinisikan bagaimana perangkat lunak dibuat, mencakup arsitektur perangkat lunaknya, antar muka internal, algoritma, dan lain-lain. Yang nomor tiga, menerapkan penulisan program dan pengujian unit-unit program. Nomor empat, interaksi dan pengujian modul program. Sedangkan yang nomor 5, validasi perangkat lunak secara keseluruhan pengujian sistem. Komponen dan karakteristik proyek metodologi pengembangan perangkat lunak, yaitu nomor satunya adalah metode, yang kedua alat bantu, dan yang nomor 3 adalah prosedur. Selanjutnya, yaitu metodologi linear sequential model. Linear sequential model atau classic life cycle atau waterfall model adalah model pengembangan perangkat lunak dengan pendekatan sekuensial dengan cukupan, rekayasa sistem dan analisis atau sistem engineering and analysis. Karena perangkat lunak adalah bagian dari sistem yang lebih besar. Pekerjaannya dimulai dari pembentukan kebutuhan-kebutuhan untuk seluruh elemen sistem dan kemudian memilih mana yang untuk pengembangan perangkat lunak. Hal ini penting ketika perangkat lunak harus berkomunikasi dengan hardware, orang, dan basis data. Yang kedua, analisis kebutuhan perangkat lunak, yaitu software requirement analysis. Pengumpulan kebutuhan dengan fokus pada perangkat lunak yang meliputi domain informasi,
fungsi yang dibutuhkan, unjuk kerja atau performansi, dan antarmuka. Hasilnya harus didokumentasi dan direview ke pelanggan. Terus ada perancangan desain. Ada 4 atribut untuk program, yaitu struktur data, arsitektur, perangkat lunak, prosedur detail, dan karakteristik. Antarmuka proses desain mengubah kebutuhan menjadi bentuk karakteristik yang dimengerti perangkat lunak. Sebelum dimulai penulisan program, desain ini harus terdokumentasi dengan baik dan menjadi bagian konfigurasi perangkat lunak. Terus ada pembuatan kode atau coding. Penerjemahan perangkat ke bentuk yang dapat dimengerti oleh mesin dengan menggunakan bahasa pemrograman. Terus ada pengujian atau testing. Setelah kode program selesai, testing dapat dimulai. Testing memfokuskan pada logika internal dari perangkat lunak, fungsi eksternal, dan mencari segala kemungkinan kesalahan dan memeriksa apakah sesuai dengan hasil yang diinginkan. Menurut Dennis, paralel model merupakan metodologi yang mencoba untuk mengatasi interval waktu yang lama antara tahap analisis dan pengiriman sistem. Jadi model ini diimplementasi dengan cara perulangan. Sebagian proyek pada model ini dibagi menjadi bagian-bagian kecil. Hal ini memungkinkan tim pengembangan untuk menunjukkan hasil sebelumnya, dapat diproses dan mendapatkan umpan balik yang berharga dari pengguna sistemnya. Seringkali setiap perulangan sebenarnya adalah sebuah proses mini waterfall dengan umpan balik dari satu fase yang menyediakan informasi penting untuk desain ke tahap berikutnya. Dalam variasi model ini, produk-produk perangkat lunak yang diproduksi pada akhir setiap langkah atau serangkaian langkah-langkah dapat masuk ke produksi langsung sebagai temuan tambahan. Metodologi ini berkembang didasari oleh masalah pada model waterfall yang menciptakan permintaan untuk metode baru dari sistem yang berkembang agar dapat memberikan hasil yang lebih cepat, membutuhkan lebih sedikit informasi yang mutakhir, dan menawarkan fleksibilitas yang besar. Oke, mungkin ini saja penyampaian dari saya tentang metodologi dari waterfall. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Mutia. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya juga yang bernama Isnaini Faiza Fitri. Kepada Isnaini kami persilakan. Prototyping model. Pendekatan prototyping model digunakan jika pemakai hanya mendefinisikan objek umum dari perangkat lunak tanpa merinci kebutuhan input, pemrosesan, dan outputnya, sementara pengembangan tidak begitu yakin akan efisiensi, algoritma, adaptasi, sistem operasi, atau bentuk antarmuka manusia mesin yang harus diambil. Cakupan aktivitas dari prototyping model terdiri dari mendefinisikan objek secara keseluruhan dan mengidentifikasikan kebutuhan yang sudah diketahui. Kedua, melakukan perancangan secara cepat sebagai dasar untuk membuat prototipe. Tiga, menguji coba dan mengevaluasi prototipe, dan kemudian melakukan penambahan dan perbaikan prototipe yang sudah dibuat. Pemrograman PHP adalah bahasa pemrograman yang sering digunakan dalam pengembangan aplikasi web. Pengembangan proses waterfall adalah salah satu dari beberapa metode pengembangan perangkat lunak yang umum digunakan. Alasan menggunakan PHP. Keterampilan umum. PHP adalah salah satu bahasa pemrograman yang paling umum digunakan untuk pengembangan web. Banyak pengembangan web memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam PHP, sehingga kemudahan tim pengembangan dan dalam menerapkan model waterfall. Fleksibilitas. PHP adalah bahasa pemrograman yang sangat fleksibel dan mendukung banyak paradigma pengembangan, termasuk paradigma waterfall. Anda dapat membahas struktur waterfall dengan baik dalam PHP, termasuk langkah-langkah yang jelas, perencanaan yang baik, serta dokumentasi yang kuat.
Beragam pustaka dan framework. PHP memiliki beragam pustaka dan framework pengembangan seperti Laravel, Symfony, dan Coordinator yang membantu dalam membangun aplikasi yang mematuhi model waterfall. Framework ini menyediakan berbagai alat untuk manajemen proyek, manajemen database, dan lain-lain. Oke. Baiklah, kepada Isna ini terima kasih. Selanjutnya materi yang akan dibacakan oleh teman saya juga, Refki Pradana. Kepada Refki dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyimpulkan penjelasan dari teman-teman saya. Dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pengembangan perangkat lunak bergantung pada pengelolaan proyek perangkat lunak secara keseluruhan. Komponen metodologi pengembangan perangkat lunak terdiri dari metode, alat bantu tools, dan prosedur. Tidak ada metodologi yang benar-benar sesuai dengan semua jenis organisasi, sehingga dibutuhkan pendekatan lebih lanjut untuk memilih metodologi mana yang paling sesuai untuk dapat diterapkan pada organisasi tertentu. Metodologi pengembangan perangkat lunak yang terdiri dari linear sequential model atau waterfall, parallel model, iterative model, prototype model, right rapid application development model, spiral model, V-shaped model, dan agile development memiliki perbandingan yang menunjukkan fitur kelebihan dan kelemahan masing-masing. Pertimbangan pemilihan metodologi yang tepat sesuai dengan kebutuhan dapat didasarkan pada kriteria penilaian yang terdiri dari kejelasan persyaratan penggunaan, keakraban dengan teknologi, sistem konversibilitas, sistem keandalan, jadwal, waktu singkat dan visibilitas jadwal, hingga mereferensi beberapa pendapat dari peneliti atau jurnal ilmiah. Disarankan untuk menganalisis metodologi yang lain dengan pendekatan yang berbeda untuk mensimulasi dan membandingkan karakteristik dalam rangka mewujudkan keberhasilan untuk memilih sebuah metodologi yang diimplementasikan dalam sebuah organisasi. Sekian dari saya, terima kasih. Kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih Refki. Baiklah, inilah hasil kerja dari kelompok kami, hasil presentasi. Jika ada yang kurang dan lebih, kami mohon maaf. Sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh.